Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nurika di channel Nurika Oktaviani. Kali ini kita akan belajar bersama latihan soal untuk sumatif akhir tahun atau penilaian akhir tahun ya, mata pelajaran pendidikan agama Islam khususnya untuk kelas 5. Tapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mari kita masuk ke latihan soal nomor 1. Mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat adalah titik-titik beriman kepada hari akhir. A. Manfaat. B. Pengertian. C. Hikmah. D. Tanda atau bukti. Jawaban yang tepat adalah B. Pengertian. Jadi pengertian beriman kepada hari akhir adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Sehingga jawaban nomor 1 adalah B. Pengertian. Selanjutnya soal nomor 2. Setelah menjalani kehidupan di dunia, semua manusia akan mengalami kematian. Dan setelah hari kiamat nanti, manusia dibangkitkan dari alam barzah. Peristiwa itu disebut A. Yaumul Hisab, B. Yaumul Ba'ats, C. Yaumul Jaza, dan D. Yaumul Jami'. Jawaban yang tepat adalah B. Yaumul Ba'ats. Kenapa Yaumul Ba'ats? Karena di sini yang ditanyakan adalah hari kiamat nanti manusia dibangkitkan dari alam barzah. Maka hari kebangkitan artinya dalam bahasa agama yaitu Yaumul Ba'ats. Soal nomor 3. Salah satu tanda kiamat kubro akan datang adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai A. Abul Anbiya, B. Uswatun Hasanah, C. Khotamul Anbiya, dan D. Khalilullah. Jawaban yang tepat adalah C. Khotamul Anbiya, artinya adalah penutup para nabi. Kalau yang A, Abul Anbiya itu adalah bapaknya para nabi, yaitu sebutan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan yang B, Uswatun Hasanah itu artinya teladan yang baik. Dan yang D, Khalilullah itu artinya kekasihnya Allah. Itu juga sebutan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jawaban yang tepat adalah C, Khatamul Anbiya atau penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 4. Ketika kita mendapat musibah atau melihat orang lain mendapat musibah atau kita mendengarkan ada terjadinya bencana, maka kita mengucapkan kalimat A. Tahmid, B. Takbir, C. Tasbih, dan D. Taroji'. Jawaban yang tepat adalah D. Taroji'. Jadi kalau yang A. Tahmid itu adalah hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau B. Takbir itu Allahu Akbar. C. Tasbih itu subhanallah. Dan D. Taroji' itu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 5. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, amalan manusia yang pertama kali dihisab adalah A. Syahadat, B. Sholat, C. Puasa, D. Zakat. Jawaban yang tepat adalah B. Sholat. Jadi ketika kita di akhirat nanti, yang pertama kali dihisab atau dihitung yaitu amalan tentang sholat kita. Sehingga sholat itu merupakan tiang agama. Nah, kenapa tiang agama? Karena itu adalah sangat penting. Karena kalau tidak ada tiang maka robohlah agama tersebut sebagaimana rumah. Kalau rumah tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Sehingga sholat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita kelak di akhirat. Soal nomor 6. Hari kiamat akan tiba ketika ada malaikat yang telah meniup sangkakala atau trompet. Malaikat tersebut adalah A. Mikail, B. Israel, C. Israfil, dan D. Ridwan. Jawaban yang tepat adalah C. Israfil ya. Jadi kalau yang meniup sangkakala itu adalah Israfil yang ada huruf S-nya. Kalau Israel itu mencabut nyawa, Mikail menjaga neraka, dan Ridwan menjaga surga. Maka jawabannya C. Soal nomor 7. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa ketika manusia meninggal dunia, maka semua amal di dunia akan terputus kecuali 3 perkara. 3 perkara tersebut adalah kecuali A. Sodaqah jariyah, B. Doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya, C. Ilmu yang bermanfaat,
dan D. Akhlak mazmumah. Jawaban yang tepat adalah D. Akhlak mazmumah. Kenapa D? Karena yang A, B, C ini merupakan salah satu 3 perkara yang tidak akan terputus amalnya ketika kita sudah di akhirat atau sudah meninggal ya. Sedangkan yang D ini akhlak mazmumah itu artinya adalah akhlak yang buruk. Sehingga jawaban yang tepat adalah kecuali, maka D. Soal nomor 8. Hancurnya alam semesta beserta semua isinya merupakan pengertian dari A. Kiamat sughra, B. Kiamat kubro, C. Yaumul ba'ats, dan D. Yaumul mahsyar. Jawaban yang tepat adalah B. Kiamat kubro. Di sini adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, maka ini merupakan kiamat besar. Apa pengertian kiamat besar adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, maka jawabannya B. Soal nomor 9. Peristiwa terjadinya tsunami, erupsi Gunung Merapi, gempa bumi merupakan contoh kiamat A. Kiamat sughra, B. Kiamat kubro, C. Kiamat shaghir, D. Kiamat akbar. Jawaban yang tepat adalah A. Kiamat sughra, yaitu kiamat kecil. Kiamat itu dibagi menjadi 2, yaitu kubro dan sughra. Dan termasuk gempa bumi, bencana alam yang selama ini kita dengarkan atau terjadi di lingkungan sekitar kita, itu merupakan contoh dari kiamat sughra atau kiamat kecil. Selanjutnya yaitu soal nomor 10. Hari ditimbangnya amal perbuatan manusia, baik amal buruk maupun amal baik disebut A. Yaumul ba'ats, B. Yaumul hisab, C. Yaumul mizan, dan D. Yaumul jaza. Jawaban yang tepat adalah C. Yaumul mizan. Di sini yang ditanyakan adalah hari ditimbangnya, maka itu disebut dengan yaumul mizan. Kalau yang opsi A, yaumul ba'ats itu hari kebangkitan, ba'ats bangkit. Yaumul hisab itu adalah hari hitung, perhitungan. Yaumul mizan ini hari ditimbangnya amal perbuatan, sedangkan yaumul jaza adalah hari pembalasan. Yang ditanyakan adalah hari ditimbangnya amal, maka jawabannya C. Yaumul mizan. Baiklah anak-anak, demikian tadi adalah latihan soal kita untuk ujian kenaikan kelas ya, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video belajaran selanjutnya.